المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا وشيخنا والmuslimin biulumihi fid dharain. Amin. Diperhatikan sahabat dulu hadis yang ke-29, hadis Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh siapa mengarang kitabnya? Imam Nawawi. Al-hadis berapa? Al-Lughat Al-Arabiyyah 29. Berapa? Al-Lughat Al-Arabiyyah 29. Sudah lupa? Rajab berapa? Hajri? Rizki berapa? Al-Mu'azz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni minan nar. Qala laqad sa'alta an azinin wa innahu la yasirun ala man yassarallahu ta'ala alayhi ta'budullaha la tusriku bihi syai'an wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumur ramadana wa tahajjul baita. Summa qala ala adulluka ala abwabil khair. Abwab artinya pintu-pintu al-khair, pintu-pintu kebaikan. Ini kan mulanya sudah nih, tinggal mengulang saja. Kita coba satu atau secara keseluruhan. Oke, kita semua dari hadis An-Nawawi diikuti semua. Al-Mu'azz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Sekali lagi. Al-Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Sekali lagi. Al-Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digabung. Al-Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah. Wa yubaiduni minan nar. Akhbirni terus. Akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Qala laqad sa'alta an azimin. Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu ta'ala. Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu ta'ala. Yassa, pakai sin. Yassa, tasbih. Yassarahullahu ta'ala alaihi. Man yassarahullahu ta'ala alaihi. Ta'budullaha la tusriku bihi syai'an.
لا تشرك به شيئا لا تشرك به شيئا لا تعبد الله لا تشرك به شيئا لا تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتصوم رمضان وتحج البيت وتحج البيت ثم قال ثم قال ثم قال ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير ألا أدلك على أبواب الخير. هيا اقرأ اسمي تفضل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير. Oke, perhatikan. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu terjadi. Artinya dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Siapa Mu'az bin Jabal? Salah satu daripada sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, apa perbedaan qala dengan qultu? Qala berkata, qultu aku berkata. Iya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Qultu ya Rasulullah. Artinya qultu ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Rasulullah. Awalnya Mu'az bin Jabal kalau menggunakan qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya berkata. Siapa yang berkata awalnya? Mu'az bin Jabal. Nah, Sayyidina Mu'az qala ya Rasulullah berkata ya qultu ya Rasulullah. Siapa yang berkata Rasulullah? Itu Sayyidina Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal berkata dengan perkataan yang berbentuk pertanyaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat, qala qultu. Qala berkata, qultu aku berkata ya Rasulullah, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba artikan Al-Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala ya Rasulullah. Qultu ya Rasulullah. Ingat itu artinya sampai di sana. Kita lanjut. Akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Akhbirni, berikanlah aku bi'amalin, sebuah amalan atau pekerjaan. Tapi pekerjaan itu dua makna. Ada pekerjaan yang dosa, ada yang pekerjaan yang pahala. Ada yang pekerjaan mengantarkan kepada kebenaran, dan ada pekerjaan yang akan menjerumuskan ke dalam kemaksiatan atau keburukan. Bi'amalin, amal. Jangan tafsir bi'amalin di sini dia menggunakan huruf ba. Bi'amalin,
Amalan itu adalah tentu amalan yang mengandung kebaikan, mengandung kebaikan. Dengan amalan, kalau secara harfiahnya di kalimat Bismillah, Bismillah itu huruf apa artinya? Dengan amalan itulah yang akan menghantarkan seseorang dalam surga, dalam kebahagiaan. Bi'amalin sebuah amal. Akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni minan nar. Berarti pertanyaan Sayyidina Jabal radhiyallahu anhu adalah dua. Yang pertama yang ditanya oleh Rasulullah Sayyidina Jabal adalah tentang amalan yang akan menghantarkan atau ila jannah, dan amalan yang akan menghindarkannya dari minan. Bagi kalian yang ingin pidato ini saja, kalian pidatokan buat hadis di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, contohnya ini, dalam sebuah riwayat Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan amalan yang akan menghantarkan seseorang ke dalam jannah dan amalan yang akan menghindarkan seseorang dari minan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya adalah dengan lima jawaban, 5 pertanyaan cukup jelaskannya 5 pertanyaan. Ternyata jawabannya kunci surga dan menjauhkan dari api neraka adalah rukun Islam, 5 perkara. Wa innahu la yasirun man yasyarallahu ta'ala. Apa artinya? Man yasyarallahu ta'ala. Loncat tadi. Qala laqad sa'alta an azimi. Berkata, tetapi dia qala ini berada di tengah kalimat. Berarti kalau dia berada di tengah kalimat setelah ada pertanyaan para sahabat, berarti jawabannya bukan berkata, ya tetap berkata, tetapi jawabannya karena qolanya fi'ilnya berada tengah untuk menjawab pertanyaan Sayyidina Mu'az bin Jabal, maka Rasulullah qola itu berarti menjawab. Siapa yang menjawab? Sayyidina Mu'az. Qola. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Apa jawabannya? Laqad sa'alta an azimin. Nah, artikan apa artinya laqad sa'alta an azimin. Sungguh kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Oke, kalau saya baca hadisnya, baca tarjumnya untuk memperkuat. Laqad sa'alta an azimin. Terus kamu telah mempertanyakan sesuatu yang besar. Laqad sa'alta an azimin. Kamu telah mempertanyakan sesuatu yang besar. Laqad sa'alta an azimin. Ke yang perempuan ini, tidak boleh dibuka mulut ini. Tuh yang perempuan dulu diam yang lagi. Sarjit.
Laqad sa'alta an azimin. Ini jawaban siapa? Jawaban siapa? Sayyidina Muaz atau baginda Rasul? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad sa'alta an azimin. Lanjut. Laqad sa'alta. Ikut. Laqad sa'alta. Laqad sa'alta an azimin. An azimin. An azimin. Wa innahu la yasirun. Wa innahu la yasirun. Kalau wa innahu apa artinya? Ingat makanya bab kalamnya waw itu berada di apabila bab apa waw itu? Wawnya sebagai apa? Wawnya sebagai huruf qasam. Ingat apa artinya? Dan atau secara lain wawnya adalah waw atap. Wa innahu yang berarti dan. Innahu apa artinya? Sesungguhnya. Wa innahu boleh diartikan sesungguhnya dan boleh diartikan dan sesungguhnya. La yasirun ala man yasyarallahu ta'ala. 1, 2, 3. Rambat 1, 2, 3. Belang. Man yassarahullahu ta'ala. Kalau itu secara serentak sampai dengan bacaan wa salatul rajuli fi jawfil lail. Oke, sama-sama semua. Ada bersih, betul. Salatin. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير. أبواب الخير. أبواب الخير. Nah, lanjut ke hadis as-salat ini. Ikuti ya. Kita ulang dulu ini informasinya benar. Ikuti yang salatif. Utsman radhiyallahu anhu. Terus. Utsman radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan suara? Zul. Ikuti, mengikuti. Maju. Ikuti ya. Utsman radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rawahu Bukhari rahimahullah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa
allama artinya sebaik-baik kalian adalah yang hadis ini yang berarti membaca atau mempelajari. Nah, kalau membaca dengan mempelajari di guru termasuk, termasuk membaca sambil belajar, termasuk membaca sambil membenarkan makhrajul huruf itu belajar. Intinya yang nama belajar itu ada interaksi kita dengan seseorang. Bisa disebut berinteraksi, ngomong berhadapan dengan gurunya, itu namanya belajar. Ada hubungan suara, interaksi antara hubungan orang dan orang lain. Ada yang menyampaikan, ada yang mendengar. Ada yang ngomong, ada yang menyimak, ada yang menulis, ada yang menulis dan ada yang menulis. Terkadang guru yang menulis, murid juga menulis. Terkadang guru menjelaskan, maka murid mendengarkan. Itu namanya murid. Guru menjelaskan, dia mendengarkan. Guru menulis, tidak menulis ketika tidak disuruh. Dia menulis ketika disuruh. Dia tidak mengerjakan sesuatu kecuali kerjaan itu adalah perintah guru. Ini adalah hadis yang salah satu keutamaan Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari ta'allama. Apa ta'allama? Belajar Al-Quran wa 'allamahu dan mengamalkannya. Oleh karena itu kalian di sini belajar, kita di sini belajar. Nanti implementasinya, mengajarkannya, mengamalkannya setelah pulang. Makanya di dalam masjid, di dalam kelas itu adalah sekedar teori, sekedar belajar, sekedar dikasih pemahaman, sekedar dikasih cara, sekedar dikasih metode. Kemudian di luar masjid, di luar kelas, di luar pondok, lebih-lebihnya tinggal mengajarkannya. Dan ada masyayikh kami mengatakan, yang terbukti, apapun yang kita kerjakan di pondok maka tidak jauh beda dengan apa yang kita kerjakan di rumah. Kalau di sini dia rajin mengaji, dia rajin sholat, dia rajin membaca, dia rajin sekolah, dia rajin sholat jamaah, nanti di rumah itu yang akan dikerjakan. Dia pulang, paling tidak dia ikut sholat jamaah, paling tidak dia ikut ngaji. Kalau di sini malas, di sini tidur, di sini di dalam masjid tidak tahan, di dalam kelas tidak tahan, maka nanti di dalam rumahnya sendiri dia tidak akan tahan. Tidak tahan di dalam rumahnya sendiri, nanti ingin keluar. Pergaulannya di sini baik, otomatis di rumah dia akan mencari kawan yang baik. Pergaulannya di sini buruk, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka yang di rumah kawannya nanti orang-orang perempatan, orang-orang yang suka nongkrong. Maka apapun yang kalian kerjakan di sini, maka itulah yang kita kerjakan di rumah. Misal di sini dia full mengikuti sholat jamaah, maka nanti kalau dia tidak sholat jamaah di rumah, beda rasanya nanti. Karena menurut kebiasaan kita di pondok itu dengan program, nanti kalau tidak pernah program di rumah tidur, maka tidurnya akan merasakan kebosanan. Bosan kita karena tidak biasa
Rehan, ganti. Anil Bara ibni an Azib radhiyallahu anhu. Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Anil Bara ibni pakai Anil Bara ibni an Azib radhiyallahu anhu. Anil Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainul pakai iya dan zanya itu iya tasdid. Zainul Quran bi aswatikum. Zainul Quran bi aswatikum. Rawahu apa? An-Nasai wa Abu Dawud. Rawahu Nasai wa Abu Dawud. Zainul Quran apa artinya? Zainu hiasilah Al-Quran. Apakah hiasi Al-Quran dengan apa? Hiasilah bacaan Al-Quran dengan suara yang merdu. Hiasi suara dengan yang merdu. Jadi imam mengaji dan yang sebagainya dianjurkan untuk menghiasi suara dengan apa? Biaswatikum, dengan yang mana? Tinggal satu. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafatihatul Jannah. Mafatihatul Jannah. Syahadu an la ilaha illallah. Apa artinya Mafatihul Jannah? Mafatihu kunci. Mafatihu al Jannah surga. Kunci surga adalah kalimat syahadatu an la ilaha illallah. Alhamdulillah kita ada program wirid ya. Program wirid kalimat ini, kalimat pintu surga, kalimat kunci pintu surga setiap malam Rabu. Ini fadilahnya, itulah kalimat fadilahnya salah satu wirid la ilaha illallah. Itu tidak main-main itu. Ternyata kalimat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akan tetapi kalimat itu sebagai yang ada, ternyata kalimat pintu surga, kunci pintu surga adalah syahadatu an la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, siapa-siapa yang menutup akhir hidupnya dengan kalimat ketika sakaratul maut, dalam kalimat lain yang di dalam Bulughul Maram mengatakan, siapa-siapa yang menutup umurnya dengan kalimat ini, syahadatu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pisah nyawa dan jasadnya diambil dengan malaikat. Siapa yang malaikat pencabut nyawa? Diambil, dipisah badannya, tetapi berpisahnya jasadnya dengan ruhnya dengan kalimat syahadah, maka wajib dia akan masuk surga.
Itu janji dalam hadis sebagian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sulit, makanya biasakan diri. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berarti kalau orang ini mati dalam keadaan mengucapkan syahadat, berarti sudah tergusur surga. Ini namanya orang yang mati karena zikrullah. Nah, ya, mudah bagi orang yang diberikan kemauan untuk mengucapkannya oleh Allah, sulit bagi orang yang tidak mau diberikan oleh Allah untuk mengucap. Makanya kalau ada orang yang mau meninggal itu, dekatkan mulutmu di telinganya itu, ajar dia mengucapkan, melapaskan itu. Kalau ada orang yang meninggal dunia sedang sholat bermaut itu, dekatkan mulutmu, wasiatkan, ajarkan dia membaca kalimat asyhadu an la ilaha. Siapa tahu pas mengucapkan kalimat itu dia nyawanya naik. Jangan diajar untuk urusan dunia, jangan diajak ngomong untuk warisan dunia. Jangan. Orang sedang sekadar maut diajak dengan urusan dunia. Jangan. Karena orang berhadapan dengan Allah, masa dia diajak dengan urusan dunia terus. Ajar kalimat syahadat. Pas mau mati, syahadu Allah. Nah, jadi kalimat asyhadu alla banyak yang didengar. Jangan membaca kalimatnya asyhadu alla. Ya. Asyhadu alla ilaha. Jangan asyhadu alla ilaha illallah. La ilaha illallah. Salah. Bukan la ilaha illallah, tetapi la ilaha illallah. La ilaha, jangan la ilaha. Waktu dulu aja berapa? Hah? Sampai di sana dulu ya. Sampai dengan An-Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatihul jannah syahadat an la ilaha illallah. Rawahu Imam Ahmad. Ila akhir hadis as-salati as-salasa. Oke, sebelum kita menunggu salat duha, akan ambil Al-Quran dulu secara baca bil jamaah.